Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rizky Darmawan. Dan kali ini saya akan membahas tentang pengolahan citra, yang mana video ini saya buat untuk menyelesaikan syarat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pengolahan citra R03 yang diampu oleh Ibu Fauziah. Maka dari itu langsung saja kita ke pembahasannya. Citra merupakan data dua dimensi yang dapat ditampilkan seperti monitor, foto, dan lain-lain. Secara matematis, citra adalah fungsi dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Citra juga bersifat berupa optik berupa foto, lalu juga bersifat analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau juga dapat bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Jenis citra sendiri itu ada dua ya. Jenis citra yang pertama itu adalah jenis citra diam, yang kedua adalah jenis citra bergerak. Yang mana jenis citra diam ini adalah jenis citra yang tidak bergerak. Dan sedangkan citra yang kedua adalah citra bergerak, yang mana ini bukan sepenuhnya bergerak, tapi citra gerak ini berisi dengan citra-citra diam yang banyak lalu disusun, maka seperti terlihat bergerak gitu. Lalu ke pengolahan citra. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra khususnya menggunakan komputer menjadi kualitas yang lebih baik. Pengolahan citra dilakukan jika perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra. Pengolahan citra yang dilakukan selanjutnya itu adalah elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan atau diukur. Dan sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lainnya. Pengenalan pola atau pattern recognition mengelompokkan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin komputer. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk mengenali objek berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek atau pola tersebut. Selanjutnya citra dan computer vision. Pada hakikatnya computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia, di mana cara kerjanya tersebut agak sedikit berbeda ya tentunya. Kalau human vision atau penglihatan manusia kan kita seperti melihat barang gitu kan, melihat objek, seperti melihat pintu gitu, lalu diteruskan ke otak, diinterpretasikan, lalu diambil keputusan kalau itu tuh benda atau objek itu pintu gitu. Berbeda dengan computer vision yang agak berbeda, dia melalui akuisisi citra digital lalu menuju ke operasi-operasi pengolahan citra, lalu menganalisis atau menginterpretasikannya. Operasi pengolahan citra dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Antara lain di sini ada image enhancement, perbaikan kualitas citra, image restoration, pemugaran citra, image compression, pemampatan citra, image segmentation, segmentasi citra, analisis citra, dan image reconstruction atau rekonstruksi citra. Yang mana image enhancement ini jenis operasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter citra. Contohnya seperti perbaikan citra seperti kontras, tepi, penajaman pewarnaan. Selanjutnya itu yang image restoration itu menghilangkan, meminimumkan cacat pada citra. Cacat pada citra di sini maksudnya seperti deblurring. Deblurring ini seperti gambar yang ngeblur dikembalikan lagi, seperti tidak blurkan atau denoising.
Selanjutnya ada image compression atau pemampatan citra, yang mana jenis operasi ini dilakukan agar citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit. Lalu selanjutnya ada segmentation, ini untuk memecah menjadi beberapa bagian yang segmentasi. Jadi beberapa bagian menjadi beberapa segmen dengan kriteria tertentu. Dan di sini ada analisis citra, yang mana operasi ini bertujuan untuk menghitung kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Contoh operasi ini adalah deteksi tepi, ekstraksi batas, dan representasi region. Pengolahan citra RGB pada MATLAB. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra RGB pada MATLAB. Ini ya. Pada saat pertama kali kita mengetikkan program, isi dulu di sini tempat atau file yang ingin kita simpan. Lalu setelah itu kita buat new script. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Berhubung saya sudah mempunyai filenya atau mempunyai script atau codingannya, jadi saya tinggal open saja. Nah, pada codingan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Pada kalimat yang ada persennya ini merupakan kalimat komentar, yang mana kalimat ini tidak akan diproses oleh MATLAB. Lalu di sini ada gambar imret burung.jpg. Pada bagian ini gambar burung.jpg memanggil gambar burung.jpg. Pada di sini harus satu file dengan file MATLAB tersebut. Lalu diinisialisasikan dengan nama gambar. Setelah itu gambar dan seperti ini inisialisasikan dengan citra biru, inisialisasikan lagi ke bentuk citra hijau, biru, hijau, dan merah. Lalu pada di sini juga tampilan output. Nah, di sini juga pada bagian ini kita menampilkan output atau gambar. Pada bagian ini menampilkan inisialisasi gambar. Nah, di sini adalah gambar asli, di sini adalah gambar burung yang telah diinisialisasikan, lalu gambar hijau dan juga citra merah. Setelah itu kita coba jalankan programnya untuk melihat hasilnya dan perbedaannya. Dari figur 1, nah, terlihat beberapa perbedaannya. Pada figur pertama terdapat tampilan gambar. Di sini adalah file gambar atau file aslinya ya. Seperti inilah gambar file aslinya tanpa dirubah menjadi citra biru. Seperti ini gambarnya figur 1. Lalu kita close saja. Di bawahnya ada citra biru, yang mana gambar tersebut, gambar burung tadi yang berwarna tadi sudah diubah menjadi gambar citra biru. Seperti inilah tampilannya citra biru. Lalu kita close. Lalu kita masuk ke citra hijau, yang mana figur ketiga ya, 1, 2, 3. Figur ketiga hijau. Lalu kita close saja. Dan di sini ada merah. Seperti itulah tampilan gambar asli yang telah diubah ke citra biru, citra hijau, dan citra merah. Sini citra pada kehidupan. Di kehidupan ini banyak sekali menggunakan teknologi citra, pengolahan citra, yang mana di sini yang saya tampilkan ini berupa game, film, identifikasi objek. Pertama saya akan menjelaskan tentang film, yang mana
citra pada film itu berfungsi sebagai menghaluskan gambar, memberikan efek barang dan lain-lain. Atau apabila kita melihat seperti sebuah film Marvel atau film Hollywood yang lainnya, itu bisa kita kan menggunakan green screen untuk menghilangkan gambarnya kan. Lalu kita bisa edit seperti CGI seperti itu, kita bisa edit dan membuat tampilan lebih menarik. Lalu pada game ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra pada grafik agar mudah diinterpretasikan oleh manusia atau mesin atau komputer. Yang mana bentuk sederhana dari keduanya adalah grafika komputer 2 dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3D. Selanjutnya di sini ada identifikasi objek, yang mana sudah banyak sekali digunakan oleh kehidupan sehari-hari kita ya. Terutama banyak sekali digunakan kesehatan seperti USG untuk mengecekkan janin gitu, atau juga X-ray juga bisa, atau juga dengan pengecekan pengecekan sel darah merah, eritrosit, yang mana pengcitra pada identifikasi objek ini dapat mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek-objek pada suatu citra. Pada suatu citra. Nah, sini terdapat langkah-langkah proses operasi, yang mana di sini terdapat proses operasi titik, proses operasi penjumlahan dan pengurangan, dan thresholding. Dari kali ini kita akan lanjut ke penggunaan MATLAB. Nah, kembali kita buka MATLAB kita. Nah, di sini operasi titik. Operasi titik ini untuk pengolahan citra titik ini merupakan pengolahan citra digital yang terdapat pada operasi dasar, yang pada dasarnya adalah memanipulasi elemen-elemen matriks. Pada halaman ini, skrip ini, kita mengambil gambar HP, membaca gambar hp.jpg, dan kita inisialisasikan dengan A. Di sini kita memanggil A, dan di sini figur keduanya kita menampilkan unhis, maksudnya di sini adalah kita menampilkan tampilan gambar histogram seperti apa, kita lihat tampilannya. Nah, kita buat gambar HP. Nah, agak lama ya. Nah, seperti ini tampilan histogram. Pada tampilan histogram ini menjelaskan tentang beberapa kali sebuah nilai kabuan muncul dalam suatu gambar. Nah, apabila gambar semakin kontras atau semakin terang, maka akan mendekati angka 250. Apabila gambar gelap atau memiliki kontras yang rendah, akan menuju ke sini, ke 0 sini, karena di sini seimbang antara gelap dan terangnya, dan kebanyakan gambar yang terang, maka disinilah tempat yang tertinggi. Situ kita tutup, kita pause. Seperti penjumlahan dan pengurangan thresholding. Nah, di sini kita mempunyai skrip pengurangan dan penjumlahan threshold, pengurangan dan penjumlahan. Pada tampilan ini muncul tampilan mengambil data burung dan diinisialisasikan menjadi gambar, yang mana pengurangannya di sini adalah berbentuk pixel ya.
Jadinya gambar yang ini kita kurangi kontrasnya, mengurangi pixelnya 100, dan di sini adalah hasil. Pada tampilan di sini kita menampilkan unshow gambar. Ini adalah gambar burung biasa, gambar asli burung. Lalu di sini kita akan memanggil hasilnya yang telah gambar burung yang telah dikurangi pixelnya 100, dan pada bawahnya juga terjadi penjumlahan ditambah 100. Lalu kita coba run. Figur 1 merupakan tampilan aslinya. Tampilan aslinya masih berwarna, masih bagus. Dan pada hasil yang kedua menjadi agak gelap karena terjadi pengurangan pada citra ya, pengurangan pada tampilan citra. Kita close saja ya. Dan satu yang kedua. Lalu yang ketiga menjadi gambarnya agak sedikit terang ya, karena pada gambar di sini terjadi penjumlahan citra sebesar 100 pixel. Lalu kita menuju ke thresholding. Nah, di sini ada thresholding. Kita coba jalankan. Nah, ini merupakan tampilan thresholding. Pada tampilan ini kita ingin menampilkan tampilan thresholdingnya, citra thresholding. Untuk memperjelas kita tambahkan komentar saja. Thresholding ini merupakan kalimat komentar dan tidak akan dijalankan. Pada i menampilkan tampilan membaca tampilan burung. Lalu pada di sini merupakan pixelnya ya, jadinya pixel ambang batas. Jadinya semakin kecil nilai thresholdnya maka akan semakin banyak warna putih yang diperoleh pada citra biner, sedangkan semakin besar nilai threshold maka akan semakin banyak warna hitam. Pada tampilan di sini menjelaskan bahwa di sini im2bw maksudnya adalah mengubah burung.jpg menjadi warna black and white. Nah, di sini i5 dibagi 225 yang mana di sini menunjukkan angka, makin ke bawah ini menunjukkan hasil yang menjadi besar. Kita lihat pada gambar ke-1. Pertama, gambar pertama merupakan gambar asli unshow di sini, unshow figur 1 gambar cerah seperti biasa. Nah, gambar kedua sangat cerah seperti ini, terlalu banyak warna putih karena memiliki nilai yang paling kecil 50 bagi 225. Lalu menuju ke sini figur 2, figur 3. Nah, agak sedikit gelap dan muncul banyak warna hitam. Lalu figur keempat hingga figur kelima ya, semakin gelap. Nah, deteksi tepi atau edge protection merupakan operasi yang dijalankan untuk mendeteksi garis tepi atau edges yang membatasi dua wilayah citra homogen yang memiliki tingkat kecerahan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengubah citra dua dimensi menjadi bentuk kurva. Nah, di sini deteksi tepi pada MATLAB. Kita terapkan lagi pada MATLAB. Kita buka MATLAB-nya. Lalu kita di sini tampilkan deteksi tepi. Di sini terdapat banyak
3, 7, 8. Nah, di sini terdapat banyak tampilan output. Kita bedakan saja semuanya. Pada gambar 1 dan 2 memiliki perbedaan ya. Pada pada tampilan pertama dan kedua, tampilan pertama merupakan tampilan gambar asli HP dan JPG, yang kedua diubah ke dalam RGB to gray, yaitu dipindahkan menjadi bentuk hitam putih seperti ini. Lalu pada ketampilan ketiga, konvolusi dengan operator Robert. Nah, seperti ini tampilan ketiga, menjadi abu-abu seperti ini. Lalu pada tampilan selanjutnya, yaitu menampilkan citra hasil konvolusi. Nah, seperti ini. Dan menampilkan melakukan thresholding. Seperti inilah gambar yang telah di thresholding menjadi gelap. Seperti tadi yang thresholding. Nah, di sini bounding box hasil segmentasi seperti ini tampilannya. Lalu setelah itu menampilkan citra hasil segmentasi lagi. Segmentasi seperti ini hitam putih. Dan pada akhirnya di sini menampilkan jumlah objek pada hasil segmentasi. Seperti ini tampilannya. Jadinya si MATLAB ini bisa membaca bahwa di sini terdapat 4 objek. Kita tutup saja. Sampai di akhir video yang mana tadi sudah mempraktekkan bagaimana MATLAB bekerja dengan koordinat yang kita buat dari mulai